Siapa katanya gitu? Saya baru pulang sekarang loh gitu. Kamu betul, kamu yakin itu saya katanya gitu. Iya mas, orang bentuk mukanya, wajahnya, suaranya sama mas gitu. Makanya saya kaget gitu mas bilang bahwa sekarang baru pulang, dan yang kemarin-kemarin berarti siapa dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi bersama Kisah Misteri. Ya, Kisah Misteri kali ini mendapatkan kiriman dari seorang narasumber yang bernama Mbak Rina dari Yogyakarta, ya, berdomisili di Yogyakarta. Kisahnya mengenai Mbak Rina dihamili oleh genderuwo atau jin genderuwo, ya, sampai hamil, disetubui atau diperkosa lah oleh genderuwo. Mbak Rina merupakan keluarga muda yang baru saja mempunyai seorang anak, ya, semata wayang putra baru berumur yang masih balita, kira-kira seumur 3 tahunan. Nah, Mbak Rina ini mempunyai suami yang bernama Mas Supri. Mas Supri ini merupakan seorang pekerja tambang. Jadi Mas Supri ini biasanya memang kalau di rumah itu biasanya libur itu sangat panjang, ya, biasanya suka sampai 2-3 minggu dia liburnya. Tetapi memang Mas Supri ini bekerjanya juga kadang-kadang juga lama, jadi kadang-kadang dia bekerja itu bisa sampai 3-4 bulan baru kembali lagi pulang ke rumah, libur 2 minggu, 3 minggu paling lama, kemudian kembali lagi bekerja, ya. Pekerja tambang memang seperti itu, yang mengharuskan Mas Supri memang jarang pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Mbak Rina sedang mempersiapkan perbekalan karena Mas Supri harus berangkat atau ditugaskan, kebetulan waktu itu mau ditugaskan di Kalimantan, ya, karena memang sudah menjalani libur kira-kira 3 minggu. Sudah seperti biasa, Mbak Rina ditinggal oleh suaminya. Akhirnya Mas Supri berpamitan, berpelukan, mencium istrinya, mencium anaknya, berpamitan untuk pergi untuk bekerja, berangkat ke Kalimantan. Nah, hari-hari berikutnya seperti biasa Mbak Rina juga menjalani, karena memang sudah merupakan rutinitas dan sudah terbiasa, ya, jadi merawat anaknya sendiri, tidur sendiri, maksudnya cuma berdua dengan anaknya saja nih. Nah, suatu ketika itu yang biasanya suaminya ini kalau pulang itu sekitar 3 bulan, baru 4 bulan baru pulang. Nah, ini suatu ketika ini suaminya seminggu, ya, baru seminggu saja itu suaminya sudah pulang. Di malam hari dia ketuk pintunya, kaget istrinya, "Lah mas, kamu pulang?" "Iya," katanya gitu, kata si Mas Supri ini. "Sudah aja masuk." Ya siapa namanya, Mbak Rina ya seperti biasa aja, ya, mungkin karena suaminya capek, ya, karena pulang malam. Waktu itu sekitar hampir jam 12 malam lah Pak Supri ini pulang. Akhirnya Mbak Rina menyiapkan air panas untuk dibuatkan teh lah, minum lah, begitu. Nah, ketika itu Mas Supri langsung masuk saja ke kamar, tetapi tidak bicara apa-apa, langsung ke kamar, langsung nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba saja kok Mas Supri mengajak, ya, mengasih kode kepada istrinya untuk bermain gitu loh. Dan ini memang sebetulnya Mbak Rina sudah hafal nih ajakan suaminya, memang kadang seperti itu. Akhirnya coba Mbak Rina melihat atau anaknya dilihat dulu tidurnya, setelah itu dibetulkan. Akhirnya karena Mbak Rina sudah tahu ajakan suaminya yang kadang memang seperti itu, ya, jadi mengajak istrinya bermain. Akhirnya pindah ada kamar, jadi ada 2 kamar, ya. Kamar utama sebetulnya mereka biasa suka tidur bersama-sama, suami anaknya di tengah sama istrinya, tapi memang ada 1 kamar lagi. Nah, dia melakukan bermain di kamar tersebut seperti biasa, bermain seperti biasa. Tetapi Mbak Rina ini merasa aneh karena tidak seperti biasanya suaminya bermain seperti itu. Dan malam itu sampai menjelang subuh itu sampai 4 kali bermain, Nah, kemudian setelah menjelang sebelum subuh itu suaminya berpamitan lagi, katanya dia harus kembali lagi, katanya gitu. Aneh juga, ya, kenapa dia pulang, dia pikir mau libur lagi, terus nanti berangkat lagi kapan gitu. Ternyata enggak. Jadi pada saat itu sudah menjelang subuh, dia berpamitan lagi untuk kembali bekerja, katanya begitu.
Akhirnya ya sudahlah, diiyakan saja tanpa menaruh curiga nih dari Mbak Rina sendiri melihat suaminya Mas Supri kok seperti itu. Kemudian pergi lagi seperti biasa, pamitan, sudah berangkat. Memang pada saat kembali dia tidak membawa banyak tas ya untuk pakaiannya. Jadi dia cuman cuman badan aja mau baju gitu. Dia pikir mungkin belum berangkat atau mungkin pas ada tugas di mana dia mampir. Pikiran dari Mbak Rina seperti itu. Oke, seperti biasa lagi dijalani kehidupan. Nah, ternyata ini setiap seminggu sekali ini suaminya pulang. Ini juga agak aneh ya, agak menaruh curiga juga nih ya dari si Mbak Rina ini. Kenapa suaminya kok seminggu sekali pulang? Kalau ditanya, jadi kesempatan ngobrolnya nggak ada. Jadi kalau misalkan pulang, ya suaminya ngajak main, sudah selesai sebelum subuh dia sudah berangkat lagi. Terusnya begitu. Yang Mbak Rina tidak menaruh curiga apa-apa ya, karena ya seperti biasa, cuman curiganya yaitu tadi kok cara bermainnya juga berbeda gitu, luar biasa sekali tenaganya ya, yang nggak biasa dilakukan sama Mas Supri sebelumnya. Dan ini sampai sering setiap melakukan bermain itu bisa sampai 3-4 kali. Yang biasanya yang dilakukan Mas Supri itu cuma sekali ya, paling sekali, paling maksimal paling 2 kali. Ini sampai 3 kali sampai 4 kali, selalu begitu. Nah, seminggu sekali selalu begitu. Nah, suatu ketika itu berlangsung lama ya, sekitar 3-4 bulan selalu begitu. Ketika mencapai 4 bulan, dia kaget lagi nih Mbak Rinanya. Ternyata apa ya? Ternyata ya Mbak Rina itu kedatangan tamu lagi nih. Siang-siang ketok-ketok, dibukakan pintunya. Ternyata siapa yang datang? Yang datang adalah suaminya. Loh, Mas, udah pulang? Iya, kenapa? Katanya gitu. Iya, nggak apa-apa sih, katanya gitu. Pulang aja, masuk, dibukakan, dia bawa oleh-oleh, ternyata buat anaknya. Jadi menaruh barang-barang. Nah, ini sudah lengkap nih. Kalau kemarin-kemarin setiap seminggu sekali pulang, itu cuman masuk itu cuma bawa bajunya aja. Jadi nggak bawa perlengkapan tas atau segala macam tuh, nggak. Nah, yang kali ini, yang kira-kira sekitar 4 bulanan ya, dia pulang ini pada siang hari, kira-kira jam 11-an, dan dia pulang juga kaget gitu. Biasanya malam hari, kok ini siang gitu. Akhirnya sudahlah, disiapkanlah minuman, kemudian diajak makan suaminya. Kemudian sambil makan siang pada saat itu sambil ngobrol gitu loh. Mas, kok tumben siang pulangnya? Kemarin-kemarin malam. Kemarin kapan? Kata si Mas Supri. Nah, kan setiap seminggu sekali Mas pulang, tapi malam terus, pasti jam 11, jam 12 malam pasti Mas pulang gitu. Enggak, saya baru pulang sekarang, ini baru selesai tugas, katanya gitu. Baru selesai tugas saya sudah selesai, dan sekarang saya mau libur nih sekitar 3 mingguan, katanya gitu. Tek aja, kaget sih malam ini. Lah, berarti yang kemarin suka pulang malam-malam setiap minggu sekali siapa gitu? Dia nggak berani cerita, dia pengen cerita tapi takut ya, tapi dia merasa aneh juga gitu. Apa benar? Apa suaminya bercanda? Bener Mas, Mas baru sekarang pulang? Loh, iya, ini kenapa nih? Makanya saya bawa nih tas-tas semuanya, pakaian-pakaian saya bawa semuanya. Baru sekarang saya pulang gitu. Memangnya kenapa sih? Gitu. Akhirnya Mbak Marni ini cerita ya bahwa ada kejadian setelah kepergian suaminya perpindahan bekerja pada waktu itu, seminggu kemudian itu dia cerita bahwa Mas Supri balik lagi gitu ya. Dia ceritakan semuanya lah, sampai dia bilang bahwa dia main dengan main lah, ibaratnya dia ngomong main lah gitu, sampai Mas Suprinya kaget gitu. Siapa? Katanya gitu. Saya baru pulang sekarang loh gitu. Kamu betul? Kamu yakin itu saya? Katanya gitu. Iya Mas, orang bentuk mukanya, wajahnya, suaranya sama Mas gitu. Makanya saya kaget gitu. Mas bilang bahwa sekarang baru pulang lah, yang kemarin-kemarin berarti siapa dong? Katanya gitu. Akhirnya Mas Supri sudah ada sedih juga ya mendengar cerita istrinya, tetapi dia mau marah tapi gimana ya, jadi dia antara bener apa enggak sih nih ceritanya gitu loh. Maksudnya nih istrinya bener nggak ceritanya? Akhirnya dibawalah nih si istrinya ini ke tempat orang pintar lah, ditanyakan lah, diceritakan kejadian tersebut. Ada seorang pintar di desa itu, akhirnya coba ditanyakan ke Mas Supri dan Mbak Rina itu, dan benar kata orang pintar itu bahwa katanya gitu, yang pulang setiap seminggu sekali itu bukan Mas Supri, jadi itu
adalah seorang genderuwo ya, jin genderuwo. Memang jin genderuwo itu memang dia pintar ya, pintar bisa menyerupai orang, wajahnya, miripnya, suaranya ya, kelakuannya itu bisa sama persis. Itu bisa dilakukan katanya gitu. Itu salah satu kelebihan jin genderuwo. Alangkah kagetnya si Marni, alangkah kagetnya si Mas Supri, ternyata ya Mbak Marni selama ini bersetubuh dengan jin genderuwo setiap seminggu sekali gitu, sampai seminggu sekali. Dan ini juga untuk diceritakan sebetulnya agak takut ya, agak takut juga Mbak Marni. Jadi ternyata kemarin-kemarin ini sebelum-sebelumnya bahwa Mbak Marni sudah mual-mual lah ya, sudah mual-mual. Jadi ceritakan juga pada saat itu di tempat orang yang pintar itu bahwa Marni juga merasa bahwa dia sudah hamil ya, jadi merasa bahwa dia ada isinya gitu. Akhirnya ya setelah selesai dari tempat orang pintar itu, keesokan harinya Mbak Marni dibawa nih ke bidan untuk diperiksakan apakah memang benar dia ada isinya atau sedang hamil. Ternyata betul, positif bahwa Mbak Marni hamil gitu ya. Yang sangat disedihkan, disayangkan oleh Mbak Marni itulah kenapa dia kok nggak teliti atau misalkan tidak curiga bahwa yang pulang itu adalah bukan suaminya. Padahal memang ada hal-hal aneh, ada hal-hal ganjil, karena selama dia pulang tidak pernah ada pembicaraan yang panjang. Jadi suaminya itu selalu kalau ditanya iya, tidak, pokoknya jawabannya pendek-pendek, jadi nggak pernah cerita panjang gitu. Ya sudah, Marni tidak menaruh curiga ya, mungkin karena suaminya capek bekerja atau apalah, jadi tidak berpikir ke arah yang lain-lainnya gitu. Dan ini juga sangat mengenaskan buat Mas Supri, karena dia merasa gimana ya, dia mau marah ke siapa? Mau marah ke istrinya, ini bukan salah istrinya, istri juga kan tidak tahu gitu loh ya. Ini merupakan sesuatu kejadian aneh ya, dianggaplah ini merupakan musibah ya buat Mas Supri. Untungnya Mas Supri legowo, mau menerima, ibaratnya ya sudahlah, kata si Mas Supri ini, kita rawat saja kalau memang ini ada isinya, ada anaknya. Dan ini kan tentunya saja namanya bayi, begitu lahir kan tidak ada namanya bayi berdosa ya, jadi dia tidak tahu apa-apa. Jadi mereka sepakat berdua jika ini nanti lahir anaknya akan dirawat ya, walaupun nanti belum tahu nih bentuknya nanti seperti apa ya, mirip dengan siapa itu tidak tahu ya. Tetapi akhirnya Mbak Marni mau menerima, sebetulnya sambil sedih sambil menangis ya, karena ya itu tadi, karena merasa dia dilecehkan ya, merasa merasa dicolong lah, merasa kecolongan lah akan hal ini. Akhirnya sudah ditenangkan oleh Mas Supri, ya sudahlah, ini memang suatu musibah, kita terima saja, kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah mempunyai rencana lain. Ya, jadi itu ceritanya Sobat Misteri kali ini, merupakan sebuah kisah dari Mbak Marni. Ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa segala sesuatunya itu memang kita harus berhati-hati. Selalu segala sesuatunya jika melakukan sesuatu haruslah dengan melakukan doa atau membacakan doa. Jika ingin melakukan sesuatu biar terhindar dari gangguan setan, biasakan minimal membaca bismillah ya, minimal membaca bismillah. Jadi untuk semua itu memang sudah ada aturannya. Jika ingin makan, jika ingin melakukan sesuatu, itu pasti ada doanya ya. Jadi ini yang kita ambil hikmahnya buat para sobat misteri. Kejadian ini bisa menimpa ke para sobat sekalian. Baik, sampai di sini video kali ini mengenai kisah misteri mengenai Mbak Rina yang disetubui oleh jin genderuwo. Semoga cerita ini bermanfaat, semoga cerita ini menginspirasi, semoga juga cerita ini menjadi menjadi ada hikmahnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.